Gedoran pintu yang bertubi-tubi memaksa Mia membuka mata. Dia menggeliat dengan malas, berjalan ke arah pintu sembari menguap, lantas membukanya. Seketika tangannya melindungi mata yang menyipit karena silau. Ia baru bisa sepenuhnya membuka mata ketika sinar di depannya redup, tertutup 4 tiang yang tampak menjulang. Ahem, rupanya tiang-tiang itu hidup, pakai berdahum segala. Hari kedua kerja telat bangun, bagus. Saking menjengkelkannya, suara itu sudah melekat dan Mia hafal di luar kepala, suara David. Mama Mia, kamu telat bangun ya? Anak-anakmu butuh asupan karbohidrat, tolong beliin sarapan dong. Oke, David menganggapnya pembantu, sementara Ishak menganggapnya sebagai seorang ibu. Kalau mereka adalah anak-anak Mia, sudah pasti keempatnya adalah anak durhaka. Gimana nggak telat bangun? Mia lelah sekali, badannya capek bukan main. Andai masih ada perpanjangan waktu untuk tidur selama setengah jam, Mia mau saja bangun 5 jam setelahnya. Tapi karena berdebat rasanya percuma, Mia akhirnya berkata, Mas Ishak mau makan apa? Nasi uduk pakai balado telur. Wibi mau lontong sayur pakai balado telur juga. Wibi tersenyum lembut seraya menyerahkan uang di tangan Mia. Maaf ya Mia, kamu pasti masih ngantuk ya? Hais, simpan saja senyum balita sehat dan wajah penuh manipulasimu itu, saudara Wibi, teriak Mia dalam hati. Mas Erlang? Tanya Mia beralih menatap Erlang. Samain aja, Mia, biar nggak repot. Sama kayak Mas Ishak atau Mas Wibi nih, cecar Mia. Erlang berdaham malu dan berkata, dua-duanya. Dia lalu tersenyum. Sebungkus nasi uduk nggak bikin kenyang, Mia. Mia melongo. Pantas sih kalau dilihat dari badannya yang paling gede dan kekar. Tapi Mia nggak menyangka lelaki itu akan melahap lontong sayur juga. Oke. Mas David, tanyanya lagi. Apa ya? David masih menimbang-nimbang. Samain juga ya, Mas? Enggak, gue mau ketoprak pedas pakai telur dadar. Oke deh. Mia, beli sarapan juga ya, makan banyak-banyak. Jadi ibu-ibuan itu butuh banyak energi. Ishak cengengesan sambil menaik turunkan alisnya. Mia selesai sarapan bersama keempat lelaki itu. Dia merapikan ruang tamu yang menjadi tempat buat apa saja, termasuk makan, juga tidur-tiduran santai seperti yang dilakukan David. Usai sarapan, lelaki itu tidur di sofa, dengkurannya terdengar halus. Ishak dan Wibi menonton Doraemon di televisi, membuat Mia melongo sesaat. Namun, mengingat tingkah keduanya yang memang terbilang ajaib, Mia memilih tak memikirkannya lebih lanjut. Sementara Erlang di halaman sedang mencuci mobil. Piring-piring kotor dia angkat ke wastafel, lantas mencucinya. Mia lalu menyapu seluruh ruangan hingga ke teras. Capek, Mas? Erlang yang masih berkutat dengan badan mobilnya hanya menjawab pendek. Kamu gimana? Mia mendesah, muncul hasrat untuk menumpahkan segala gejolak di hatinya. Apalagi sejauh ini Erlang terlihat paling normal di antara yang lain. Capek, Mas? Nggak tahu deh apakah 3 bulan ke depan aku masih bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Sudah capek, kesel hati karena disuruh-suruh mulu, digosipin sama pacar-pacar mas-mas di sini pula. Mia masih menyapu-nyapu ringan meski teras sudah bersih. Tubuhnya berdiri diam, hanya tangannya yang maju mundur menggerakkan sapu. Masa sih? Iya Mas, gara-gara semalam aku salah beliin makanan buat Mbak Persia. Terus aku ngupin dari dalam. Ternyata Mbak Persia punya grup WhatsApp yang isinya 4 orang, pacar mas-mas di sini. Begitukah? Saya nggak punya pacar tuh. Hah, bom banget. Bukannya Mas Erlang semalam habis ngapel? Enggak kok, semalam saya pergi futsal. Doh, begitu. Mia mengangguk-angguk. Oh iya Mas, kalian katanya beda-beda kampus, kok bisa sih ngontrak bareng? Kami dulu satu geng di SMA, Erlang menjawab dengan intonasi biasa, berbeda dengan Mia yang tampak antusias. Anak rusuh semua. Oh, pantes. David itu bokapnya pemilik banyak resto, dia anak orang kaya yang lagi cosplay jadi kaum proletar.
Mia setengah terkejut setengah tertawa mendengar kalimat Erlang. Kalau Mas Wibi, sebenarnya dia anak baik-baik yang lahir dan tumbuh di keluarga baik-baik juga. Cuma sejak ayahnya menikah lagi, Wibi kayak terpukul sekali. Akhirnya dia bergabung di geng kami sampai sekarang. Mia tertegun sejenak. Masih pengen tahu soal Ishak dan saya juga. Mata Mia mengerjap-gerjap. Dia malu karena ketahuan terlalu kepo. Anehnya, Erlang yang Mia kira awalnya pendiam bisa berbicara sepanjang ini jika hanya berdua. Tampaknya dia tipe orang yang tidak terlalu mendominasi jika berada dalam satu kelompok, namun menyukai hubungan personal yang dekat. Ya, seperti obrolan antar dua orang semacam ini. Maaf Mas. Nggak apa-apa, kan salah satu syarat sayang harus kenal, ya nggak? Erlang tersenyum santai. Ishak itu memang begitu pembawaannya, definisi dari nggak ada lo nggak rame. Tapi sebetulnya dia paling tertutup, saya nggak bisa cerita banyak sih, nanti kamu cari tahu sendiri aja. Iya, nggak usah Mas, Mia tersenyum mengerti. Jujur, dia sedikit merasa tak enak hati, tapi dia senang Erlang mau berbagi banyak cerita soal mereka, kecuali soal dirinya sendiri. Ya, karena setelahnya mereka hanya terdiam. Mia pamit ingin melanjutkan mengepel. Erlang hanya tersenyum ramah. Dia memang dewasa, seperti kelihatannya. Cie, Mia habis PDKT ya sama Dewa Erlang. Mia langsung berinsut kaget ketika masuk rumah. Lama amat ngobrolnya, cie. Siapa lagi yang paling usil di rumah ini kalau bukan Ishak? Apaan sih Mas? Katanya dengan raut bete. Emang Doraemon udah kelar sampai Mas Ishak punya urusan lain termasuk ngintip aku sama Mas Erlang? Udah kelar, sekarang saatnya nonton drama sungguhan. Ishak membalik badan Mia, lalu mereka melihat langsung ke arah halaman. Di sana, seorang perempuan turun dari mobil lalu menghampiri Erlang dengan dua tangan bertengger di pinggang. Siapa Mas? Pacarnya si Dewa Erlang. Mia baru ingat kalau Dewa Erlang adalah salah satu tokoh di serial Kerasakti. Katanya tadi jomblo, dengus Mia tanpa sadar. Ishak justru terkekeh. Iya sih, ceweknya yang nganggap kalau Erlangnya punya dia, Erlangnya masa bodoh. Emang ada ya jadi hubungan kayak gitu? Mungkin kalau di profil Facebook masuk jenis It's complicated. Suara cewek itu terdengar dari dalam. Mia jadi merasa nggak enak pada Ishak karena tadi Mia dan Erlang sempat membicarakannya sesaat sebelum Ishak memergoki. Erlangga Restu, mana itu pembantu baru yang namanya Sumiati? Dia godain kamu kah? Kenapa nyari pembantu yang masih muda? Sengaja ya? Bukannya udah aku bilang nyari yang udah ibu-ibu aja. Memangnya kenapa? Belum tentu saya nggak bisa tergoda dengan perempuan yang lebih tua, kan? Mia dan Ishak terkikir lagi, terutama karena Erlang menanggapinya dengan nada lempeng, ekspresi muka juga datar. Sumiati, kamu dicariin tuh. Ishak mendorong-dorong bahu Mia. Mia bingung mau berbuat apa. Haruskah dia keluar rumah dan menghadapi perempuan galak yang sedang merasa tersolimi, atau lebih aman ngumpet saja di kamar mandi? Ternyata tinggal bersama keempat pria ini lebih berat dari yang Mia duga. Selain harus menghadapi tingkah mereka, Mia juga harus siap bertarung dengan keempat istri masing-masing. Sungguh melelahkan. Tapi hey, Mia masih punya banyak tenaga untuk menghadapi semua. Bersambung.